Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dari kelas 17B Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi ribosom. Presentasi ini untuk memenuhi tugas biologi sel. Baik, di sini saya sudah menampilkan struktur dan fungsi ribosom. Di sini ada pengertian ribosom, di mana ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom sendiri berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Lalu, di sini ada sejarah ribosom. Pertama kali diteliti oleh George Emil Palade, ilmuwan asal Romania pada pertengahan tahun 1950 dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Robert. Ribosom berasal dari bahasa Yunani, yakni badan dan asam ribonukleat. Di sini ada struktur ribosom yang terdapat dua bagian struktur penting dalam ribosom, yaitu asam ribonukleat RNA dan protein. Struktur ribosom RNA dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka ragam antara satu sel dengan sel lain. Lalu ada ribosom yang memiliki dua komponen utama, yaitu subunit besar, yaitu lokasi ikatan baru yang dibuat ketika membuat protein. Lalu subunit kecil yang berperan dalam aliran informasi saat proses sintesis protein. Di sini ada gambar tentang struktur ribosom. Di sini ditunjuk ada ribosom unit besar dan unit kecil. Ada tRNA yang berwarna hijau, mRNA yang berwarna ungu, ada asid amino yang warna amino asid yang warna biru, dan growing peptide chain yang terdapat di dalam amino asid dan yang ujung-ujungnya. Lalu struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat pengikat subunit kecil atau mRNA dan tiga tempat pengikat tRNA yang dikenal dengan tempat amino A aminosil, P peptidil, dan E exit yang ada di subunit besar. Tempat A yaitu tempat pengikatan tRNA aminosil, biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino berikutnya yang ditambah pada rantai polipeptida. Lalu ada tempat P, yaitu pengikatan RNA peptidil, biasanya pengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu tempat E yaitu tempat keluarnya tRNA yang tidak memiliki muatan. Selanjutnya ada jenis ribosom, ada ribosom bebas dan ada ribosom terikat. Ribosom bebas yaitu adalah suatu struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat adalah struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau retikulum endoplasma atau yang disebut juga dengan REC atau RRE, retikulum endoplasma reguler atau retikulum endoplasma kasar. Lalu ada fungsi ribosom. Fungsi utama ribosom yaitu menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ini ditentukan oleh mRNA. mRNA disintesis dalam nukleus kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Di sini ada juga fungsi ribosom antara lain yaitu tempat sintesis protein.
Fungsi utama ribosom adalah melakukan proses pembentukan protein, di mana ribosom menyusun urutan asam amino menjadi tidak sesuai cetakan dalam RNA messengernya atau mRNA. Ribosom menjadi tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. Rangkaian proses sintesis protein ini dinamakan sebagai dogma sentral. Protein yang dihasilkan oleh proses sintesis ini nantinya akan digunakan untuk sitoplasma. Pembentukan atau sintesis protein menjadi fungsi utama organel sel ini. Nah, di sini ada gambar tentang peran dari ribosom dalam sintesis protein. Karena sel eukariotik ini menyediakan informasi genetiknya di dalam nukleus, tetapi sintesis proteinnya terjadi dalam sitoplasma. Semua protein dibutuhkan untuk mentransportasikan keluar ke sitoplasma. Dan banyak dari molekul RNA dari subunit ribosom dibutuhkan untuk sintesis protein. Lalu, fungsinya juga sebagai translasi. Dalam proses pembentukan protein, ribosom melakukan langkah translasi. Langkah ini dilakukan berupa proses pengambil instruksi dari messenger RNA dan menggantikannya menjadi protein. Proses atau langkah ribosom untuk membuat protein dimulai saat ribosom menempel asam amino, membangun protein, lalu kedua subunit bergabung dengan RNA messenger hingga akhirnya proses membangun protein itu terjadi. Lalu, berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Ribosom berperan penting bagi setiap kegiatan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Ribosom merupakan bagian yang berperan penting dalam pembentukan suatu sel yang sempurna. Nah, di sini ada gambar dogma sentral yang menggambarkan aliran informasi genetik dari DNA menjadi RNA atau transkripsi dan RNA menjadi protein atau translasi yang terjadi pada semua makhluk hidup. Di sini juga ada gambar bisa dilihat teman-teman konsep dasar translasi. Ketika seutas molekul RNA bergerak melalui ribosom, kodon translasi menjadi asam amino satu persatu. Yang bertindak sebagai penerjemah adalah molekul tRNA. Setiap tipe tRNA mengandung antikodon spesifik pada salah satu ujungnya dan asam amino yang bersesuaian pada ujung lainnya. Nah, dalam menjalankan fungsinya, ribosom biasanya dibantu oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama ada mRNA yang merupakan tempat cetakan protein. mRNA ini merupakan salinan suatu gen di dalam DNA di dalam inti, yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai protein dengan bantuan ribosom. Lalu, yang kedua ada asam amino. Yang ketiga ada tRNA yang merupakan pembawa asam amino spesifik. tRNA memiliki antikodon triplet yang komplement dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Dengan adanya komplementasi antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon mRNA. Nah, ada juga faktor-faktor yang terlibat dalam sintesis protein, yaitu faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi, di mana faktor inisiasi merupakan faktor yang mengawali pembentukan rantai peptida. Faktor elongasi merupakan faktor yang berperan dalam pemanjangan rantai peptida, sedangkan faktor terminasi berperan dalam penghentian pemanjangan rantai peptida dan mengakhiri sintesis protein. Oke, itu tadi penyampaian materi dari saya. Itu tadi hasil penjelasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.